no di sini no. Sumur daging. Bener nggak ini isinya daging ini? Wow. Daging kalau kayak gini kan kagak usah nunggu lebaran aja ya. Kita nimba daging. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur daging boleh kita makan lagi. Ayo kita nimba daging di sumur daging. Aduh. Wow, sawat ini. Wow. Wah. Ini beneran Pudis. Daging. Tuh. Tuh daging banget tuh. Asli. Enak. Udah berasa garamnya. Kurang nasi ini. Coba kayak gini ya. Tetangga saya ajak kemari biar pada makan daging. Supaya kerataan kemiskinan merata makan enak. Ayo ah. Gas dempo, mending tuh daging langsung kasih aja ke Kang masak di sumur daging biar dijadiin olahan endol. By the way ya foodies, nama tempatnya emang sumur daging, tapi sebenarnya sumur tuh singkatan dari susu murni. Yes, yang diambil dari Koperasi Peternak Susu. Sekilas mirip banget kayak soto Betawi atau opor susu yang hits di Jakarta itu tuh. Tapi ini sebenarnya sop yang diolah pakai susu pasteurisasi. Jadi rasa, warna dan kandungan gizinya tetap terjaga. Pudis, ini udah jadi yang tadi kita nimba itu di sumur daging. Udah jadi masakannya opor daging susu. Tuh. Berasa banget susunya. Ini susu murni. Sumur daging itu susu murni. Berasa banget itu. Susunya juga susu yang di pasteurisasi APD tadi tuh. Nah. Ini dagingnya empuk banget, udah digodok ini tadi tuh. Udah digodok. Dagingnya empuk. Nggak berbau-bau api. Emang deh ya, lidahnya Ratu Macan Pulau Gebang mah nggak bisa deh tuh dibohongin. Tahu aja deh tuh kalau daging di sop sumur daging itu emang udah dipresto selama 35 menit. Udah gitu dagingnya pakai jenis daging sapi lokal bagian sengkel. Jadi makin empuk to the max. Seporsi sumur daging harganya 49.000. Itu udah dapat nasi, sop sumur, perkedel, jukut goreng dan juga minuman. Wah, worth it dong ya. Eits, nggak cuma daging, ada pahe alias paket hematnya juga nih. Nasi telur barendo pakai kuah sumur harganya 17.000 aja. Wih, receh dong ya foodies. Pudis, ini kita cobain telur barendo. Tapi kan ini di Cibinong ya. Ini telur Padang apa telur dari Cibinong? Kalau dari Cibinong telur apa? Beranda-randa. Randa mas saya. Telur dadar barendo ini diguyur sama kuah sumur, susu murni. Budis ini tadi ya udah digerojogin sama sumur kan, susu murni. Telur dadarnya tetap masih kres-kres. Diguyur itu kayak ada kuah-kuah yang gurih-gurih. Jadi paduan telur yang garing kres-kres disiram sama kue sumur. Kayak kuah sayur gitu. Kayak sayur berkuah. Banget. Gurihnya hasil dari campuran susu di adonan telurnya foodies. Chris ya kan ketemu sama gurih dicampur kuah sumur rasanya emang terlalu raw gitu. Lazis. Foodies kalau mau cobain bisa banget datang dari jam 11 siang ya untuk di weekdays dan jam 10 pagi untuk di weekend. By the way pedes banget gak sih po itu kayaknya. Sekali lagi kita ademinnya pakai segelas susu strawberry. Ini strawberry-nya tuh asli segar loh foodies. Budis, ini udah mantap banget pedesnya, gurihnya. Sekarang kita minum susu strawberry. Segar manis, segar banget. Budis pengen tahu ini lokasinya di mana? Ini di Cibinong. Pengen lengkap? Scan QR code kode di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
สวัสดี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับที่กินเตี๋ยวค่ะไม่ทราบอะไรดีคะสั่งอะไรไหมคะ Ngomong apaan, Budis? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Untung aja Budis bisa bahasa Indonesia ya kan. Udah panas-panas di luar, niatnya nyari Thai tea. Masuk ke dalam disuruh ujian pakai bahasa Thailand. Untungnya kakaknya bisa nih bahasa Indonesia. Bisa deh pesen ya kan. Warung yang satu ini memang definisi don't judge the book by its cover, foodies. Nyangka nggak sih ada tempat makan otentik Thailand di antara ruko-ruko ini? Budis, bener kan sesuai dugaan nih. Kalau misalnya di depan tuh udah ada yang otentik, ketahuan rasanya, real. Ini Thai tea, enak banget. Susunya berasa, tehnya apalagi, manisnya pas. Dan diminum lagi panas-panas kayak gini. Juara Budis. Jadi kalap kan? Niatnya mau beli Thai tea aja, ternyata di sini karena yang jualan langsung orang Thailand. Nyobain nih. Ada tom yum. Ini gede banget sih. Ini kayaknya bisa banget buat sharing ya kan, bisa buat beberapa orang. Tom yum ini termasuk sekte Tom yum Namkon ya, karena dimasak dengan kuah susu. Kuahnya yang lebih kental dan juga pekat berbeda dengan tom yum biasa, foodies. Oh. Wah. Aroy mak. Aroy. Enak banget ini. Seger asamnya iya, gurihnya iya, asinnya pas, rempahnya juga berasa. Enak banget. Wah. Rempahnya dijaga sesuai dengan versi aslinya, dijamin segar dan juga wangi deh. Ada beberapa pilihan isian tom yum di sini. Kalau yang super otentik, pilih varian seafood ini nih. Enggak. Udangnya daging semua tadi. Terus karena dia tuh udah separuh dikupas dari cangkangnya, jadi itu mudah banget buat makannya. Jadi tinggal gigit langsung terlepas gitu aja. Selain porsinya jumbo, isiannya juga nggak pakai pelit nih, foodies. Mulai dari udang, bakso, ikan, sampai beragam jamurnya melimpah banget. Foodies pernah cobain sayap ayam ala Thailand nggak? Di sini ada dong. Bukan disajikan dengan saus ataupun sambal, tapi dengan somtam, salad papaya khas Thailand. Garing di luar, juicy di dalam. Real, enak. Didorong pakai somtamnya. Buat penutup, singkong Thailandnya jangan sampai lolos. Dihidangkan dengan siraman santan, bikin rasa singkong jadi makin sedap. Ternyata rasanya tuh manis gurih, tapi gurihnya tuh gurih dari santan. Terus dia singkongnya juga empuk banget. Dicampur nih sama kuahnya, ini the best sih. Wah, enak. Terus walaupun dia tuh dessert kan jenisnya, tapi nggak terlalu manis. Pokoknya beragam menu di sini tuh emang udah approve ya, otentik Thailand punya. Nuansanya juga Thailand banget loh, foodies. Berasa kayak lagi jajan di negeri asalnya nih. Ih, seru. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan, foodies. Aroy mak aroy.
Buat foodies yang hobi nongki sekaligus pecinta kuliner, yang begini sih kayak wajib banget deh disamperin, ya kan? Tempatnya nggak jauh kok dari Jakarta. Ini di Teh Tarik Menarik. Dan mereka yang datang ke sini mau cobain menu favorit yang ada di sini. Salah satunya ini dia. Bandeng bakar dan banyak varian dari sambelnya. Namanya sih Teh Tarik Menarik. Wah, ini konsepnya kayak tempat nongkrong gitu ya. Tapi di sini nih nggak cuma nongkrong sambil ngeteh atau ngopi cantik aja foodies. Ada banyak menu makanan yang bisa bikin happy tummy. Bukanya dari jam 6 pagi loh. So, bisa banget nih jadi referensi kalian kalau lagi di Bogor ya. Buat sarapan oke, makan siang juga gaspol, malam-malam pun hayu. Wah, cucok nih. Yuk kita kulik dulu si primadonanya. Di sini bandeng bakar jadi salah satu menu yang paling laris manis. Sehari aja tuh bisa habis lebih dari 80 porsi loh. Wah, mantap. Foodies tahu kan kalau bandeng banyak duri halusnya, iya kan? Tapi tenang, ini bandengnya udah cabut duri kok. Jadi ya, no worry dong, nggak perlu nyabut duri lagi pas kamu makan. Enak kan? Nah, foodies, ini bandengnya dibakar dengan alas daun pisang. Sementara bagian atasnya itu di-torch untuk mengurangi aroma fishy pada ikan, sekaligus memberikan efek smoky. Nah, cara nikmatin ya, tinggal cocol ke sambal yang udah disediain. Ada sambal rica yang pedasnya bikin huha, sambal terasi yang aroma dan rasanya kompleks, atau sambal dabu-dabu. Lumayan pedas dan bener pas dikunyah tuh wangi bakarannya tuh enak banget dan ngeblend banget sama sambal ricanya. Sambal ricanya pedas tapi nggak terlalu pedas banget. Bener deh, ini bandengnya nggak effort banget, nggak ada durinya sama sekali. Dan aku baru ngerasain bandeng dibakar. Ini smokinya berasa banget, ditambah ada sambal ricanya yang bikin nampol banget. Dan memang harus ditambahin sama nasi sih. Sambal terasinya sedikit manis, ada pedasnya, dan rasanya juga enak. Terasinya juga nggak yang strong banget, yang nggak bikin ganggu rasa dari bandengnya. Enak. Memang sih. Sambal dabu-dabunya bikin beda karena potongannya kasar-kasar. Jadi berasa banget dari semua bagian dari sambal dabu-dabunya. Ada cabai rawitnya, ada bawangnya. Tapi overall, aku lebih suka sama sambal terasinya sih. Lebih berasa gitu. Oh iya, bandeng bakar Selazis ini harganya 42.000 ya. Kalau mau pakai nasi tinggal tambah 5.000 aja. Oh ya foodies, ada menu lain yang gak kalah unik nih. Wah, seger banget sih ini. Apalagi panas-panas. Ini berasa banget ada sentuhan bedanya dari daun ketumbarnya. Dan tetap ada manisnya, ada segernya, ada ngaldunya banget juga dari mungkin kaldu yang ada di kuahnya. Sekarang kita langsung combine aja sama yang ada di sini. Bihun, dagingnya, dan baksonya. Porsi bihunnya lumayan banyak nih foodies, ditambah potongan dagingnya yang lembut dan juga bakso yang chewy. Oh ya, seporsi kelasisan hakiki ini cuma 25.000 aja. Mantep kan recehnya? Udah nggak pakai tapi nih, nggak pakai nanti juga. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita gas and ketemu di sana ya foodies. Makanya harus kalian datang ke sini, ke Teh Tarik Menarik di Bogor. Alamat lengkapnya, kamu tinggal scan barcode aja yang ada di layar, oke? Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Dagingnya lembut banget, berasa berbumbunya, ada lada sedikit pedas. Ini cheese-nya dominan banget ya, kerasa banget cheese-nya. Sugeng sonten foodies, ini aku udah menjiwai banget loh, udah pakai kebaya. Ini lagi di pawon, pawonnya tuh rasanya kayak balik ke rumah nenek banget. Ini tuh emang lagi di Jawa foodies, Jawa Borot.
alias Depok nih. Jadi di sini tuh tempat makannya unik banget dan penuh dengan menu-menu yang wajib banget dicobain. Jadi habis aku bantu-bantu bikin kayak gini, kita bakal nyobain kulinernya. Foodies, gak nyangka gak sih tuh di tengah-tengah padatnya kota Depok ada hidden gem setradisional ini? Tempat makan ini gak cuma menyajikan menu-menu tradisional, tapi juga memberikan cerita dan karya seni dari berbagai belahan Nusantara. Foodies, jadi di sini tuh kita bakal ngerasain makan dengan experience yang berbeza. Jadi biarpun vibes-nya ini ala kampung, tapi kita bakal disajiinnya tuh ala omakase. Jadi menu di sini tuh nggak tertulis, disajikannya tuh sesuai dengan pilihan chef. Dan ini tuh ada beberapa set. Ini set pertama appetizer, ini ada kohu gapit dan juga teh Kenya. Ih, jauh banget nih. Minum teh aja harus dari Kenya. Set rahasia yang udah disiapin chefnya ini nih Foodies selalu berganti tiap bulan loh, tergantung tema dari tiap daerah yang mau diangkat. Aku suka banget nih sama urapnya nih. Jadi kalau ini urapnya itu nggak bisa disamain sama urap-urap yang lain. Jadi rasanya tuh bener-bener kuat banget di ikan asapnya. Jadi kalau ciri khas dari kowu-kowu itu emang pakai campuran ikan asap. Udah gitu dicampurnya pakai ini ada kelapanya. Terus campuran cabai dan juga bumbu-bumbu lainnya tuh pas banget. Aku suka banget pedesnya. Ini tuh tipikal pedesnya yang bikin nagih tapi nggak bikin terlalu jontor gitu bibirnya. Jadi ini begitu digigit tuh, wah balance-nya enak banget sih. Kohu-kohu khas Maluku ini berbeda dari urap ala Jawa ya. Meski termasuk makanan tradisional, penyajiannya dibikin berbeda Foodies. Kohu-kohu dijepit 2 keripik gapit khas Cirebon, jadi kayak burger gitu tuh. Ini dia yang ditunggu-tunggu nih Foodies, ini tuna bakar bambu. Masak bambu ya mas ya? Tadi aku ikut bikin nih. Wow. Daging tunanya melimpah, cocok nih buat porsi sharing untuk 2-4 orang Foodies. Wow Foodies, ini seger banget sih. Jadi kuahnya tuh light tapi aromatik dari rempahnya. Kan dia tuh pakai kunyit ya. Jadi kerasa banget wanginya. Udah gitu ada potongan kemanginya juga. Jadi bener-bener satu suapan tuh kerasa wangi, gurih dan juga ini yang strong itu juga ada di bawang putih gorengnya. Itu ditaburin di atasnya, bener-bener perpaduannya tuh enak banget ini Foodies. Nah untuk tekstur dari tunanya sendiri, karena kan kalau daging tuna tuh memang ciri khasnya tuh berserat ya. Jadi ini memang dimasaknya tuh di dalam bambu, jadi tuh lebih mateng. Dan juga dari aroma smoky-nya itu bener-bener terperangkap di dalam bambunya. Makanya tadi tuh pas dikeluarin, wow, keluar semua tuh smoky-smoky dari rempahnya. Dan juga nih bikin dagingnya jadi lebih lembut. Biar makin jos, lauk khas Indonesia Timur ini disantap dengan nasi jagung ala Jawa Timuran. Yes, nasi jagung. Oke Foodies, kita lanjut ke ayam adun. Nih, di atasnya tuh ada roasted chicken ya. Atau ini dimasak dulu sebelumnya nih, jadi kelihatan teksturnya garing. Dan juga ada kuah, terus ada potongan timun, jagung, ini ada daun bawang, tomat, komplit pokoknya. Nah ini makannya harus disatuin nih Foodies. Ini bumbunya tuh gurih dan juga santannya tuh pas banget Foodies. Jadi dari gurihnya itu, terus perpaduan dari bumbu-bumbunya, diikat sama si santannya ini. Rasanya tuh jadi bener-bener tercampur sempurna di dalam kuahnya nih. Nih kelihatan ya kentalnya. Jadi emang mau play-play ini kuah santannya tuh wow. Nggak ada lawan Foodies. Foodies, aku mau nuang Foodies ini seumur umur belum pernah. Ini isiannya itu keju sama
Susu? Iya. Oke, ini langsung aja nih. Tuang aja langsung. Tuang. Iya. Tuang dulu foodies. Wih, 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 wih. Wow, foodies. Ini gini aja nih ya? Iya. Sampai habis ya? Sampai habis. Habis itu? Baru kita taruh burgernya. Mau sendiri atau? Aku sendiri aja. Oke, boleh. Burgernya langsung dimasukin ke gimana caranya? Oke, taruh saja. Taruh aja gini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, panas kak. Hati-hati Kak. Surprise! Di mana lagi makan burger tapi kejunya full banget sampai tumpah-tumpah foodies? Wih, menggugah banget kan? Nah yang unik menu ini dinamainnya Comfort Sizzle karena suara mendesis saat disajikan di atas hot plate. Cakep! Panas ini foodies. Ini ternyata nih cheese-nya lama-kelamaan. Nah, tuh foodies. Ngebul. Ngebul banget gak sih? Patty-nya tebel. Aku makan dulu biar pada kepikiran. Bismillah. Konsep hot plate ini untuk menjaga panasnya si burger foodies. Makannya harus sat-sat nih biar kejunya juga masih lumer pas digigit. Dagingnya lembut banget. Berasa berbumbunya. Ada lada sedikit pedas. Ini cheese-nya dominan banget ya. Kerasa banget cheese-nya. Ini homemade, lihat. Dagingnya tebal. Pas digigit, dikunyah. Ini pencinta burger yang ngeju banget nih. Wajib cobain foodies. Dicolek-colek lagi nih foodies, ya kan? Dia makin lama, dia agak mengeras ya. Karena kan keju kan, kayak mozzarella, tapi bukan mozzarella, dicampur sama susu. Lihat foodies. Ini bunnya, dia lembut banget ya, nggak keras sama sekali ya. Nah kalau burger yang satu ini bentuknya tuh benar-benar unik. Ayo tebak, mirip apa coba? Kalau dilihat sih emang mirip dorayaki ya foodies. Tapi ini tuh beneran dari bun burger loh. Luarnya tuh bisa crispy kayak begini bukan pakai oven, tapi pakai alat panggang ini. Makan UFO. Wih, dia crispy banget foodies. Ini foodies. Nah, crispy banget ya. Beda banget sama yang tadi. Nah, ini katanya dalamnya eksim nih, udah gak sabar pengen cobain nih. Bismillah. Dia keren banget. Krimnya crisp sampai lumer. Lihat foodies. Tuh, strawberry. Ini patty-nya crispy banget ya. Campurannya. Jadi ini kan es krim ya. Kayak di press panas sampai crispy begini jadi agak cair. Nah, ini coba foodies. Ini manis es krim, strawberry, vanilla, coklat, di mix. Ini memang jodohnya begini sih emang ya, setelannya ya. Ini buat alternatif yang lagi bosen sama burger asin gurih. Nah, nih ada nih mau UFO nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini Taichan bukan sembarang Taichan. Ada 6 varian sate Taichan yang bisa dipilih. Taichan telur gulung, daging sapi pedas, Taichan pedas, sate kulit original, dan Taichan keju. Widih. Enak banget foodies, jujur. Kejunya berasa banget sih. Kalian lihat aja kejunya sebanyak ini begitu dibuka, dibelah. Aduh ini enak loh. Ini sensasi baru dalam makan Taichan. Nggak diapa-apain aja udah enak. Juara. Teksturnya yang pasti di luar crunchy karena memang dia pakai breadcrumb dan segala macamnya ini. Terus begitu di black gini, begitu masuk ke lapisan dalamnya, kita berasa kejunya itu berasa ada asin-asin keju yang enak gitu. Terus juga ayamnya sih jujur. Ini ayamnya tuh juicy banget gitu. Yup, selain Taichan sapi pedas, semua Taichan di sini tuh of course pakai daging paha ayam.
jadi otomatis bakalan juicy dan gak kering. Nah buat ngasih rasa pedas, ada sambal merah nih foodies. Merahnya tuh pure pakai cabai rawit merah, bawang dan juga kaldu bubuk. Match banget tuh kalau dicocol pakai Taichan original. Enak banget ini. Juicy-nya dapet, gurihnya dapet, semuanya dapet dari satenya. Udah gitu sambelnya. Sambal tuh pedes, tapi ada asam-asamnya dikit, ditambah tadi ada kayak kaldu gitu di sini. Makanya dia rasa asin-asinnya tuh muncul di sini. Karena memang kaldunya itu larut barengan sama si sambelnya. Atau kalau pengen yang pedasnya agak sopan and santuy, bisa cocok ke sambal hijau ya. Warnanya ini hijau yang menyala banget. Terbuat dari rawit hijau, kemudian bawang putih dan juga tomat hijau. Jadi yang hijau ini, dia tidak terlalu pedas Budis. Lebih pedas yang merah. Rasa sambalnya ini ada pedas-pedasnya tapi tidak terlalu pedas. Malah lebih cenderung ada manis-manisnya gitu Budis. Yang pasti yang hijau ini lebih hias gitu, warnanya aja hijau menyala. By the way, sate Taichan Maradona tuh padahal baru buka mulai jualan 5 bulan lalu foodies, tapi udah mahir banget deh tuh bikin rasa sate Taichan yang agak lain. Buat rasa gurihnya nggak cuma pakai kaldu bubuk aja, tapi pakai taburan koya juga. Definisi tekstur berlapis-lapis ya ini, koyanya gurih, crunchy, ditambah ada breadcrumbnya ini, dia juga crunchy gitu. Terus masuk ke dalam, berasa kejunya, ditambah tekstur kulitnya yang nyoy-nyoy, aduh, enak banget. Lazis Budis. Last but not least, ada rasa beda lagi nih di Taichan daging sapi. Daging sapinya dijamin gak bakalan hambar ya foodies, karena udah dikasih bumbu pedas. Selain buat ngasih rasa, bumbunya juga bisa bikin daging sapi gak bau. Cucok. Ini sambalnya tapi beda ya sama sambal Taichan. Kalau yang ini dia sambalnya lebih kental gitu. Sedangkan yang Taichan kan dia lebih cair gitu ya Budis. Makanya rasa sambalnya juga yang ini pedasnya asik. Dan kalau ditanya juga tekstur dagingnya itu nyoy gemoy gitu enak. Jadi lapar ya foodies ngeliat Ihsan makan Taichan. Sate Taichan Maradona Bandung bisa didatangi setiap hari kok. Dari jam 11 siang bukanya sampai jam 10 malam. Jarang-jarang nih Kang Taichan buka di siang hari ya kan? Harganya juga mulai dari belasan ribu aja foodies sampai 30.000 rupiah. Pantesan dalam sehari aja tuh bisa habis sampai 1000 tusuk Taichan. Udahlah Endul, harganya receh pula. Kalau warung ini bikin kalian auto pengen nyobain, cus langsung scan barcode-nya ya foodies. Semua info ada di situ. Dan yang pasti Foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ih, rame banget. Jualan apa ya? Apa sih ini? Oh, ikan kembung. Iya. Ikan kembung. Tanya aja yuk. Bukan ya? Gue tanya dulu kali ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Temennya Kak Ana ya? Ana Banana. Oh bukan ya? Oh gitu. Ibu, ini Ana Banana penasaran. Katanya ini apa? ini ikan kembung katanya, jualan ikan kembung. Oh bukan ya? Terus apa Bu? Ih, matanya memang foodies nih. Asal baca kembung-kembungnya doang ya Bu ya. Jadi yang salah siapa Bu? Oh saya yang salah? Iya. Oh gitu. Karena perempuan selalu benar. Foodies, yang kembung mah gak cuma ikan ya, pisang dan nangka kalau digoreng juga bisa jadi kembung. Nah yang kembung satu ini lagi bikin heboh warga Bekasi nih. Baru buka aja, wih antriannya bisa sampai puluhan setiap hari. Beuh. Gorengannya anget, toppingnya barbar, harganya receh foodies. Mulai dari 15.000 aja. Gak heran deh ya, orang-orang pada bela-belain dong buat antri di pisang goreng kembung ini. Kamu tahu nggak kenapa pisang kembung harus digoreng sama minyak goreng? Harus digoreng sama minyak goreng. Nggak tahu, nggak tahu. Karena kalau digorengnya pakai minyak kayu putih nggak jadi kembung.
Foodies, yang bikin pisang goreng di sini berbeza ada di adonannya nih. Tepungnya dicampur dengan margarin, makanya warnanya jadi lebih kuning keemasan dan aromanya lebih gurih. Dan gorengnya dibuat sampai mengembang dan juga bergelombang kayak begini, makanya disebutnya pisang goreng kembung. Asik. Masih anget ya, Nggak anget. crispy pisan. Gimana? Jadi tuh selain pisangnya manis, si adonan tepungnya tuh ada rasa gurihnya, iya kan? Jadi tuh bukan yang kayak manis banget, plenger gitu, enggak. Ditambah lagi kejunya, nambah gurih. Plus nih, saus tiramisunya ini enak banget, jadi beda. Beda dan definisi nggak pelit. Lihat banyak banget, ya kan? Luber. Waduh, berarti approve yang pisang ya? Approve, check recommended. Approve banana ini ceritanya ya. Wih, selazis itu ya, soalnya itu mereka pakai pisang uli nih Foodies. Jenis pisang yang terkenal punya tekstur padat, manis alami, dan gak gampang lembek pas digoreng. Gak heran sih dalam sehari bisa habis 8-10 tandan pisang. Wuh. Iya, nangka gorengnya juga ikut bikin orang penisirin loh. Saking bikin penisirinnya nih, dalam sehari bisa ludes sekitar 65 kg nangka tuh Foodies. Wadidaw, kita sikat nih guys. Karena biasanya ya, nangka matang itu kalau kita gigit tuh ada import sedikit karena kan dia ada kayak serat-seratnya gitu ya. Ini ternyata pas digoreng dan aku gigit gini Lembut. langsung. Oh iya. Bener. Mantap. Bener. Biasanya kalau gigit balik. Ini enggak. Itu banana digigit balik gitu. Kalau gigit gini dia tambah gitu. Tapi so far menurut aku ya manisnya tuh pas. Jadi kayak nggak too sweet gitu. Ditambah lagi sama si kejunya yang melimpah. Ini ada ya gurih-gurihnya tuh juga nampol banget. Jadi rasanya lebih kompleks, lebih berwarna di mulut tuh rame gitu. Nah, rame tapi nggak Tabrakan gitu Iya, kan, nggak begitu. benar. Kuncian lazis mah memang di pemilihan bahan bakunya Foodies. Nangka yang dipakai datang dari Lampung nih, daerah yang terkenal punya nangka berukuran besar dengan rasa manis alami. Makanya pas digoreng bagian dalamnya itu tetap lembut dan juga berisi, sementara bagian luarnya masih crispy dan renyah. Ditambah topping keju dan matcha yang melimpah kayak begini nih Foodies. Bah, sekali gigit malah langsung rame rasanya di mulut. Makan receh, Menu receh tapi rasa recehan. Ini keju berlimpah banget. Wih, lembutnya. gampang loh Foodies disuirnya. Lembut nih. Yuk, cobain. Oh my god. Ini daging loh ini. Daging ini nih. Daging ini. Tuh. Emang dikiranya apa? Iya, nanti dikira Foodies, bukan daging. Andalan ya. Wih, iga bukan sembarang iga nih, gede banget ukurannya. Katanya sih ini iga dinosaurus tuh Foodies. Canda-canda, ini tuh iga sapi tapi per porsi beratnya 1 kg lebih. Makanan kelas berat kayak begini nih, pasnya langsung dicobain sama Yudo and Ciaks ya kan? Gas kan guys. Oh my god, tuh. Masa iya nggak ngiler ngeliat kayak ginian Foodies? Ini buat porsi 4-5 orang sih bisa sih ini. Bisa, cuman kalau kita berdua aja. Bang. Berdua aja, iya. Ya, gimana kalau kita suir sekarang? Wih, lembutnya. Gampang loh Foodies disuirnya. Lembut nih. Yuk, cobain. Oh my god. Dia selain tebel ya, tapi dalamnya juga mateng Foodies tuh. Dagingnya empuk banget. Dicolek sedikit aja, dagingnya udah gampang copot loh. Ini karena sebelum dibakar, iganya udah dipresto dulu tuh. Ditambah sama proses bakarnya yang butuh waktu 10 hingga 15 menit.
So, harus sabar-sabar ya foodies. Ini biar bumbu bakaran dan aroma smoky-nya makin nempel ke iga bakarnya. Udah dipotek aja masih dapat porsi dagingnya sebanyak dan setebal ini foodies. Jadi nggak cuma tulangnya doang yang gede, tapi emang dagingnya tuh dikasih yang tebal juga. Gampang loh. Rogot yuk. Wah, dan ada masih bagian-bagian lemak itu bikin melting di mulut. Benar. Real, no tipu-tipu ya foodies. Iganya bukan cuma tebal di tulang aja, tapi dagingnya malah lebih tebal. Wah, porsi puas banget ini sih. Iga yang udah di presto nih foodies sama rempah rahasia ala kedai Tumani ini besti banget sama sambal kecapnya. Karena bukan sekedar kecap sama irisan cabai aja, tapi ada sedikit hint rasa asam dari perasan jeruk nipisnya. Jadi secara rasa nih ya, dalam satu gigitan tuh komplit banget. Ada gurih, manis, pedas, dan juga asam segar. Ulala. Meski lagi endel-endelnya makan iga bakar dinosaurus, tapi kita harus geser dulu ya foodies ke iga asam segar yang ukurannya jumbo nih. Kita sikat aja langsung. Yuk! Dari yang bakar-bakar, sekarang kita yang kuah-kuah. Oh iya. Asam itu rasa asam jeruk. Aku langsung ke daging aja, dari tadi aku udah nyobain kuahnya seger. Jadi kayak asam pahit seger gurih. Khas jeruk. Oh. Untuk seporsi iga asam seger jumbo ini, foodies akan dikasih 2 potong iga ukuran besar. Yes, lagi-lagi ini masih bisa untuk porsi sharing ya foodies. Fix ini mah kayaknya kalau ngedate ke sini jadi bisa makan enak tapi harga terjangkau ya foodies. Makanya kalau misalnya udah ngiler nih, bisa samperin aja ke kedai Tumani. Lokasinya Scan barcode. Pokoknya tinggal di scan barcode-nya langsung ke tempat tujuan. alamatnya diarahkannya udah pasti nggak nyasar. Bisa disamperin langsung habis nonton ini. Ya? Karena makan receh, Manu receh. tapi rasa Nggak recehan. Ini bang.